Halo semuanya, selamat datang di cerita sedih. Kali ini penulis akan berikan kisah yang tak akan pernah terlupakan. Diambil dari cerita para orang yang tangguh yang jarang sekali temui di dunia lain. Di balik kehidupan mereka terdapat cerita yang sedih dan mengharu. Cerita sedih di keluarga, ayah penggemar barang rokok. Pria itu selalu saja begitu. Kerjaannya begadang sampai larut dan cuma memperbaiki barang rongsok yang bukan miliknya. Mendengar suaranya saja sudah bikin tidak tenang banyak orang. Entah bagaimana, yang jelas suaranya cukup nyaring didengar dari dalam rumah. Pak, sudah malam ini, cepetan masuk rumah. Gak enak sama tetangga, kata ibuku. Rumahku berada di pinggir jalan gang tidak terlalu lebar. Dalam rumah kami tidak ada tempat buat menyimpan semua barang milik ayahku. Tepatnya barang milik temannya. Ibuku sering marah kepada ayah karena perbuatannya yang sering sekali tidak tidur. Tak jarang juga pada pagi hari terdengar celoteh yang kurang enak untuk didengar anak-anak sepertiku. Tapi apa boleh buat? Begitulah kebiasaan ayahku. Dia memperbaiki becak motor milik teman-temannya. Bukan hanya satu dua, melainkan ada 3 sampai 5 becak yang berserakan di depan rumah kami. Dan kenapa aku bilang itu adalah barang rongsokan? Karena beberapa hari lagi pasti becak itu akan datang ke rumah kami memohon untuk diperbaiki. Sering becak yang diperbaiki ayahku adalah becak yang sama. Dan itu saja. Aku pun hafal. Bahkan siapa yang datang, aku tahu dia pemilik becak rongsok yang mana. Kebiasaannya buruk yang sering dilakukan itu membuat tubuhnya lemah. Dia sering sekali sakit-sakitan. Batuknya yang tak henti dalam 1-2 minggu, nafas yang sedikit ngos-ngosan, asma sih enggak. Mungkin saking kecapeannya kali. Untuk menghidupi anaknya, ibuku membantu perekonomian keluarga dengan jualan gorengan setiap harinya. Ayahku sendiri hanya tukang becak motor dan petani kecil. Jadi setelah dia bergadang hanya tidur dalam waktu 1-2 jam saja. Lalu dia pergi ke sawah dan mengurus ladangnya. Tapi bila tidak musim tanam atau panen, maka ayahku pergi ke pangkalan becak untuk mencari pelanggan. Sayangnya tak ada pelanggan yang mau menaiki becak motor milik ayahku. Memang aku akui dan juga ibu pun begitu, bahwa becak motor milik ayahku tak layak ditumpangi oleh orang. Mungkin jelek dan rusaknya karena dibuat untuk membawa kelapa kering milik bosnya untuk diantarkan ke para pelanggan pemilik kelapa tersebut. Ya, ayahku pengantar ke kelapa tua. Itu pun cuma jika setiap ada kelapa yang datang, biasa 3 hari sekali. Dari situlah ayahku benar-benar mendapat upah untuk menghidupi keluarga. Lantas, dengan barang rongsok yang selalu dikerjakannya setiap malam, yang susah payah dia bela-bela tidak tidur hanya untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Kalau kalian tahu, semua yang dia kerjakan untuk becak motor rongsok itu tidak dibayar. Ketika aku mendengar kabar tersebut dari ibuku, aku juga ikut jengkel, marah, kesal. Apa sajalah. Kenapa coba dia rela-rela belain memperbaiki becak rongsok milik temannya yang pada ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa juga sih dia merelakan kesehatannya hanya untuk orang yang tidak memikirkannya? Pernah aku menjumpai dia benar-benar sakit. Tubuhnya sangat lemas, batuknya sudah gak karuan, nada dan iramanya menyakitkan. Dia hanya bisa berbaring lemas untuk jangka waktu beberapa hari. Sejenak aku berpikir, mungkin dia lebih baik diberi sakit dari sang kuasa, dengan begitu dia bisa istirahat. Mungkin juga dari sakit itu dia jadi sadar kalau yang dia lakukan selama ini tidak baik untuk kesehatannya, toh juga tidak dapatkan apa-apa. Tapi, saudaraku sekalian, pikiranku sudah salah besar. Apa yang telah terjadi kepadanya tidak membuatnya berubah sama sekali. Saat dia sudah sedikit bugar,
Cuma sedikit saja dia melakukan aktivitas itu lagi, dan lagi. Sampai kapan dia akan melakukan hal itu? Aku kesal dengan perbuatannya. Aku bukan benci. Cuma kalau melihat salah seorang yang kusayang seperti itu, lantas aku harus bagaimana? Aku juga bingung. Ibu saja tidak bisa menasihatinya, apalagi aku. Di suatu pagi yang seisi rumah ribut oleh ocehan ayah ibuku, aku mendengar ucapan mereka yang lantang dengan suara saling meninggi. Pak, bagaimana nasib anak kita kalau bapak begini terus, penghasilan pas-pasan dan tidak cari kerja lain? Masih saja mengurus beca orang yang tidak mendapat upah, sedangkan anak kita sudah masuk kelas 3 SMA. Habis ini butuh dana hanya untuk ujiannya, kata ibuku berusaha halus. Ya udahlah, kalau sudah tidak bisa membiayai sekolah, ya gak usah sekolah, katanya keras. Raut muka ibuku menjadi mengkerut. Jangan begitulah Pak, bapak yang harus bisa cari kerja lain. Tinggalin itu becak-becak tak berguna, paling juga dikasih 10.000, itu aja kalau ada yang ngasih, kata ibuku meninggi. Lah, mau kerja apa? Tapi tidak begitu juga Pak, bapak menyiksa diri kalau setiap malam seperti itu. Udahlah, kalau mau sekolah, suruh anakmu cari uang sendiri. Mendengar kata-kata itu, hatiku langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau aku tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, aku memang tidak akrab dengan ayahku. Ngobrol itu tidak dalam kamus keluargaku. Lebih tepatnya, aku sama ayahku. Ketemu di jalan saja, aku tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepadaku hampir tidak pernah ada. Sekali suatu hari dia pergi ke ladang dan aku sekolah. Sore hari dia baru pulang. Begitu juga denganku. Tapi aku lebih dulu 1 jam daripada dia. Ayah ibu datang jam 5 sore. Memang jika ibuku usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayahku ke ladang dan membantunya. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun. Ayahku juga sehat pada hari itu. Begitu pula ibuku. Pada malam harinya, aku pulang dari rumah temanku yang agak larut malam, tepatnya jam 11 malam. Aku mendapati ayahku sudah tidur. Tumben, kataku. Ayahku belum sholat isya. Lalu dari luar kamar aku dengar ibuku yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Aku juga saat itu masih bangun dan menonton televisi, mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan ruang keluarga. Itu jam malam, aku merasa tidak enak dengan tidurku. Aku setengah terbangun, lalu aku mendengar ibu memanggil-manggil ayahku dalam kamarnya. Cukup lama aku mendengar, mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku lalu membangunkanku dan bilang, "Nak, ayahku sudah tidak ada." Aku yang sudah sadar sejak tadi langsung bangun, melihat raut muka ibuku yang kebingungan dan berusaha mencerna. Aku langsung mendatangi ayahku yang terbaring di kamar. Sekilas aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak pernah melihat kematian. Aku takut. Aku melihat wajah ayahku dengan mata terbuka dan mulut menganga. Aku pegang kakinya, tangannya dingin sekali. Aku taruh tanganku di dadanya, mencoba merasakan denyutan jantungnya, tetapi tidak ada. Dalam benakku, aku kebingungan apa yang harus aku lakukan. Dia sudah tidak ada. Apa aku harus senang? Tapi dia ayahku satu-satunya. Saat itu juga aku meneteskan air mata. Ibuku juga mulai menggeru-geru. Aku tidak punya siapa-siapa lagi.